Shalom teman-teman, senang bisa bertemu kalian kembali dalam Youth for Christ. Saya Pendeta Lydia Laurina dari GKI Diponegoro, Surabaya, mau mengajak teman-teman semua untuk merenungkan satu tema tentang bagaimana menjadi seorang pemimpin yang besar. Nah, oleh karena itu sebelumnya mari kita berdoa. Tuhan, kami bersyukur karena Engkau selalu menyertai kami dalam setiap aktivitas kami. Saat ini Tuhan, kami mau merenungkan firman-Mu. Kiranya Tuhan urapi kami, pimpin kami, berikan kami hikmat supaya kami tahu apa yang jadi mau Tuhan, apa yang jadi kehendak Tuhan untuk kami lakukan dalam hidup kami sehari-hari sebagai anak-anak muda. Terima kasih ya Tuhan, yang di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Teman-teman, hari ini yang akan menjadi pusat dari renungan kita adalah Bilangan 27 ayat 20 yang berkata demikian. Dan berilah dia sebagian dari kewibawaanmu, supaya segenap umat Israel mendengarkan dia. Teman-teman, satu kali ada dua orang penjual sepatu keliling. Penjual yang pertama, dia menjual sepatunya sendirian, supaya dia mendapat keuntungan 10.000 per satu pasang sepatu. Penjual yang kedua menjual sepatu yang sama, tapi dengan melibatkan teman-temannya untuk ikut membantu menjual dagangannya. Dari pembagian komisi, dia memperoleh keuntungan 5.000 per satu pasang sepatu. Setelah 1 tahun, kedua pedagang ini kemudian memutuskan untuk berhenti berjualan keliling. Pedagang yang pertama berhenti karena merasa penjualannya kok kurang menguntungkan. Pedagang yang kedua juga tak lagi berjualan keliling, tapi karena dia sudah bisa membuka toko sepatu. Nah, teman-teman, kitab Bilangan adalah kitab yang mengisahkan kehidupan bangsa Israel ketika mereka ada di padang gurun. Secara khusus, Bilangan 27 ayat 15 sampai 23 itu menceritakan kisah peralihan dari kepemimpinan Musa kepada Yosua. Perlu diingat, pada pasal sebelumnya dan setelahnya, Tuhan tetap berbicara kepada Musa. Tuhan tetap mempertimbangkan perasaan Musa meskipun Tuhan menyatakan bahwa kepemimpinan Musa telah berakhir. Tuhan kemudian tidak membuat Musa merasa diabaikan setelah hadir pemimpin Israel yang baru. Itulah sebabnya Tuhan mengatakan kepada Musa, berilah dia sebagian kewibawaanmu, bukan sepenuhnya. Teman-teman, ketika diberi tanggung jawab yang besar, sesungguhnya kita punya dua pilihan. Menuntaskannya seorang diri, atau kita mau berbagi tugas dan peran. Dengan berbagi tugas, kita tidak terjatuh pada kesombongan dan kita bisa membuat orang lain merasa lebih berharga. Nah, sikap Musa, teman-teman, mengajar kita untuk merengkuh kerapuhan dan tidak merasa diri kita paling hebat. Pemimpin yang besar itu bukan yang bisa hanya mencapai tujuan besar, tetapi juga seorang pemimpin yang memiliki kebesaran hati untuk melahirkan pemimpin-pemimpin yang baru. Jadi, teman-teman, kalian siap untuk menjadi pemimpin yang besar? Mari kita berdoa. Tuhan, biarlah dengan hikmat Tuhan, kiranya kami dapat menggunakan setiap kesempatan yang diberikan kepada kami dengan baik. Bahkan kepada setiap kami diberikan tanggung jawab untuk menjadi seorang pemimpin dalam lingkup yang kecil, dalam lingkup yang luas. Di gereja, di komunitas kami, di tempat kami kuliah, di pekerjaan atau dimanapun kami berada. Ajarkanlah kami untuk menjadi pribadi yang rendah hati. Ajarkanlah kami untuk menjadi pribadi yang mau belajar untuk bekerja sama dengan orang-orang di sekitar kami, supaya kami juga bisa saling belajar. Sebagaimana Tuhan juga menuntun Musa
untuk mempersiapkan generasi-generasi berikutnya, Yosua dan yang lainnya. Terima kasih ya Tuhan. Kami juga ingin berdoa bagi setiap pemimpin, baik yang ada di gereja, yang ada di masyarakat, maupun juga di negeri kami ini. Kiranya hikmat Tuhan memimpin dan menyertai mereka semua. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Demikian teman-teman renungan kita hari ini. Jangan lupa buat subscribe, like, dan bagikan ini kepada teman-teman yang lain. Tuhan memberkati. Sahabat, mari dukung pelayanan dan pekabaran Injil melalui YKB dengan membagikan link acara ini kepada sebanyak mungkin orang. Dukungan juga dapat saudara lakukan dengan mentransfer dukungan finansial ke rekening BCA ke nomor 450 305 2990 450 305 2990 atas nama Yayasan Komunikasi Bersama.